Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan aku Kak Jason. Di mana di sini kita akan melanjutkan praktikum pengembangan berbasis platform yang menggunakan Kotlin. Di mana sebelumnya kita udah belajar mengenai intent, dan sebelumnya lagi tentang activity, tentang state dan lain sebagainya. Di sini di pertemuan 9 kita akan melanjutkan tentang intent, tapi lebih ke intent yang dengan mengirimkan data dan juga implicit intent yang menggunakan service dari luar ya, seperti melakukan panggilan dan mengirim email. Tapi nanti untuk praktikum kita panggilan atau call, kemudian untuk tugasnya nanti pakai email ya. Nah, apa namanya, terkait penugasan sama laprak, linknya udah aku update ya di Linktree submission, udah menjadi minggu 9. Kemudian materinya juga udah ada di ini apa namanya, pertemuan 9 nih, intent yang tambah. Nanti apa namanya, bisa di download dan sebagainya, atau cuma di view juga bebas sih. Sebenarnya ini sama kayak kemarin, tapi kemarin kan baru sampai yang perpindahan activity melalui intent kan. Nah ini udah ditambahkan mengenai bab-bab atau subbab-subbab intent yang lain yang nantinya kita akan praktik, yaitu pindah activity sekaligus mengirimkan data, kayak gini. Terus apa namanya, menggunakan implicit intent. Nah mungkin kita akan jelasin sambil itu aja ya, sambil praktik, karena sebenarnya intent kan kita secara general udah kita jelasin ya, udah aku jelasin apa namanya di pertemuan kemarin, implicit, explicit dan lain sebagainya, gimana prosesnya kita udah jelasin. Nah kita tinggal praktik aja berarti ini. Nah praktik pertama kita mengirimkan data dengan intent ya. Apa namanya, kita langsung buka aja Android Studio. Nah ini sebenarnya udah aku ini ya, udah aku setup. Ini sebenarnya repository kemarin di plug 01 Kotlin itu sama kayak kemarin, tapi di sini kita tambahkan satu activity lagi, satu activity yaitu activity 3. Kemarin kan cuma activity 2 nih. Nah sekarang kita tambahkan lagi activity 3, masih default. Nah yang nanti kita akan coding activity 3 itu nanti untuk page yang ini nih, activity 3 untuk page yang menampilkan data yang dikirimkan oleh activity 2. Nah activity 2 kan kemarin yang registration activity ya. Registration activity itu nanti kita tampilannya kan kemarin masih kosong, masih tulisan aja. Nah sekarang kita ganti jadi form kayak gini. Kemudian kita tambahkan satu activity lagi, activity 3. Isinya ya ini, menampilkan hasil dari apa namanya, data yang dikirimkan oleh activity 2 atau registration activity. Activity 3 itu kalau di punya aku itu activity 3 ya. Kalau yang di ya activity 3 XML sama .kt. Kalau yang di sini namanya detail activity, nanti kalian bisa baca aja. Pokoknya ini registration activity, ini detail activity gitu. Nah, di sini nanti kita juga pakai implicit. Implicitnya kita nanti panggil di activity 3 atau detail, untuk tambahkan satu button yaitu lakukan panggilan. Nah, gitu. Jadi di sini untuk front end-nya emang sengaja udah ku coding front end-nya, karena ini cukup simpel ya. Untuk front end tuh ya kayak kemarin pertemuan 1, pertemuan 2, dan lain sebagainya, itu udah tinggal text view, edit text sama button ya, gitu-gitu aja. Jadi mungkin nggak perlu dijelasin lagi ya. Intinya buat activity 2 kemarin kan cuma ketulisan biasa. Nah kita apa namanya, kita set ada text view, ada edit text, untuk nama id-nya name, edit text id-nya name, edit text id-nya phone number. Nah, kemudian di sini ada button yang nantinya kita akan panggil untuk pindah ke activity 3 dan mengirimkan data melalui intent, yaitu button yang punya ID btn next. Kemudian activity 3 juga sama, di sini kita tampilkan text view aja, text view ID-nya TV name, TV phone, kemudian di bawahnya ada button yang nantinya kita akan panggil intent implicit untuk pemanggilan apa namanya, untuk pemanggilan itu ya, intent untuk pemanggilan atau call melalui HP gitulah. Nah jadi kita fokus di logiknya aja, di frontend-nya nggak perlu, karena kita udah pada tahu lah ya frontend kayak gini, udah dijelasin dan udah kalian nyoba, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Kita fokus aja ke apa namanya, codingannya. Nah jadi logiknya itu kita ambil value-value yang ada di sini, value-value, benar. Nah value-value yang ada di sini itu kita ambil,
Nah, activity value-value di sini kita ambil nama, name, sama nomor HP, kemudian kita send melalui button, kemudian kita terima melalui activity 3, gitu aja sih simpelnya ya, logiknya. Kemudian dilakukan panggilan, kita set on click listener, gitu aja. Nah, activity 1 nggak perlu karena kita udah kelar buat activity 1, kemudian kita set activity 2 aja. Activity 2 kita ambil value dari inputannya ya. Inputannya jangan lupa ada, kalau kita lihat ada et name sama et phone number. Nah, kita di activity 2 kita membuat variabel global untuk digunakan di dalam satu satu code.kt ini. Variabel global yaitu kita set private, kita pakai var aja ya, kita pakai var, kemudian kita et name itu komponennya adalah, atau tipe data komponennya adalah edit text sama dengan 0. Ini maksudnya apa? Ini kemarin udah aku jelasin ya. Ini adalah untuk mengatasi null exception. Jadi exception ya. Jadi di Kotlin itu untuk mengatasi null value. Biasanya kan kalau di Java itu kan nggak ada kayak gini nih. Jadi kalau null ya akan error. Nah, untuk mengatasi biar nggak error, biar ada exceptionnya, itu kita kasih kayak gini, tanda tanya. Jika ada, maka ya udah tambahkan edit text atau et name-nya. Kalau et name-nya nggak ada, itu kita set null. Jadi exception-nya itu ya menambahkan null, nggak ada pesan error kan. Misalnya kan error kompilasi, nggak bisa di-run. Nah, itu kan di Java kayak gitu. Ataupun mau buat error handling sendiri itu harus manual kan. Kalau ini error handlingnya pakai exception, yaitu menggunakan ini null exception, yaitu pakai tanda tanya. Aman ya untuk yang ini. Kemudian ini copy aja, copy ini jadi et name, kemudian ini et phone. Nah, kita udah dapat komponennya nih. Kemudian kita dapetin teks yang ada di komponen inputannya. Ini set content view, biarin aja, langsung aja et name sama dengan fan view by id, kemudian kita set sama dengan rid et name. Kemudian copy aja, copy paste. Sini ada et name, di sini ada et phone, fan view by id, kemudian rid et name, dan ini ada et phone number. Oke, aman ya. Berarti filenya ini komponennya dulu. Komponennya udah didapat sesuai dengan id. Kemudian kita nanti baru ambil value-nya ketika buttonnya diklik. Jadi ketika button diklik, kita ambil value kemudian kirimkan. Terserah sih sebenarnya, kalian ambil value di luar button on click atau di dalam button on click. Tapi enaknya di dalam button on click aja, biar benar-benar pas kita klik itu datanya ya data ini yang kita ambil dari inputannya gitu. Di sini kita buat juga untuk button sesuai yang kita pattern kita dari awal kan. Button kita nggak taruh di global tapi kita taruh di dalam lokal ya. File karena button ya, btnx, nggak ada value yang berubah, namanya btnx, tipenya button, itu sama dengan find view by id rid, namanya tadi btnx ya, btnx. Nah, kemudian baru kita tambahkan on click listener, btnx set on click listener. Biasanya kan gini ya, yang di modul. Kalau kita kan sesuai dengan pattern kita kemarin, langsung aja kita gini run. Nah, kemudian baru logiknya dalamnya kita ambil value dari inputannya, pakai file ya, file name misal, kemudian et name itu kita gini aja. Nah, ini teks. Ini kalau di Java itu get text ya, kalau di Kotlin langsung aja text. Kalau di Java itu get text pakai function. Terus stringnya sama, nggak ada yang beda. Kemudian trimnya juga sama sih sebenarnya, bisa gini ataupun kita bisa pakai yang rekomendasi Kotlin. Kurang dari sama dengan, nah gini.
Jadi tanda seru ini adalah fungsinya sebenarnya sama kayak ini yang tanda-tanya tadi untuk null exception. Mana tadi? Oh ini ya. Nah, sebenarnya sama. Jadi bedanya kalau tanda-tanya itu tuh ketika terjadi nol, dia nggak tampil pesan error, tapi diganti dengan dia print nol kayak gini. Nah, bedanya kalau tanda seru double ini, dia juga null exception, tapi dia tetap menampilkan errornya. Jadi misalkan ada value nol nih, ada value nol, kalau pakai tanda tanya ya udah di print nol. Kalau ada value nol, kalau pakai tanda seru double itu kita apa namanya ngeprint errornya gitu. Gitu aja sih. Jadi ini sama tanda tanya itu sama kayak null exception. Nah, kemudian get text ya udah ambil teksnya, kemudian kita toString. toString ya kita pastikan supaya teks yang kita dapat itu beneran string. Atau apa namanya ya untuk memastikan supaya beneran string lah, karena kan misal ada number nih, number dan lain sebagainya ya kita inputkan sebagai string gitu. Kita dapatkan inputannya sebagai string. Nah, kemudian kita trim itu kayak menghapus apa namanya kayak abjad-abjad yang rancu gitulah ya, abjad-abjad yang rancu, menghapus misalkan ada tab, ada spasi, atau ada suatu kode di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, kita trim supaya dia benar-benar adalah suatu string yang apa namanya antara A sampai Z dan 1 sampai 9 gitu. Nah, di sini ada perbedaan di Kotlin sama di Java. Kalau di Java kan langsung gini ya, function trim. Kalau di Kotlin itu trim pakai equation kayak gini ya, it kurang dari sama dengan apa namanya space kosong. Nah, maksudnya apa? Jadi sebenarnya fungsinya sama, nggak ada bedanya tuh antara trim function atau trim equation kayak gini. Nah, bedanya itu kalau trim equation kayak gini tuh si Kotlin lebih canggih. Kalau misalkan ada suatu kode, yang kayak gini nih, gini deh, satu kode yang 000D, misalkan ini digunakan untuk spasi kayak gini. Nah, di apa namanya di Java itu auto terhapus. Tapi kalau misalkan developer emang pengen pakai ini, yang kode ini dan nggak pengen dihapus, itu bisa dia bisa pakai trim pakai equation kayak gini. Nah, istilahnya trimnya ini lebih canggih lah. Kotlin tuh bisa bedain, oh ini yang perlu dihapus, spasi kode yang perlu dihapus sama kode yang nggak perlu dihapus. Nah, itu yang dinamakan pakai trim pakai equation ini lebih canggih daripada trim pakai Java gitu. Sebenarnya fungsinya cuma itu sih. Kemudian kita copy aja, kemudian di sini ada name, name, text to string, trim juga sama, kemudian ini font, kemudian di sini ada font, text to string, trim, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita kasih itu ya, apa namanya, error handling, bukan error handling sih, kayak form validation gitulah ya, soalnya kan tadi form kan. Kita kasih form validation, misalkan kita set global gini dulu ya, kita set global is empty field, sama dengan false gitu aja. Awalnya emang false, kemudian baru kita validation if name gini aja, is empty gitu aja ya, pakai function is empty kayak yang kemarin is empty. Kemudian name ini null exception juga. Jika error, bentar, bukan, ini null exception, baru kita panggil function jika error sama dengan field harus diisi. Sorry, ini gini ya, kebiasaan pakai JavaScript nih. Apa nggak ada bedanya antara tick 2 sama tick 1? Kalau di Java kan beda, Kotlin juga sama beda. Nah, ini kalau di apa namanya ini ya, kalau di Java itu tuh apa namanya set error pakai function. Kalau di sini panggil aja error, nggak perlu function lagi. Kemudian is empty field-nya kita set true, empty field true. Oke, kemudian apa, kita copy aja buat yang lainnya. Ini copy, di sini ada name, ini name, kemudian name, kemudian di sini ada font, ini font,
phone. Oke, udah aman ya. Kemudian baru kondisinya ketika ketika tidak ada error, ketika is empty fill, ketika tidak error kan, ketika tidak error berarti kita kirimkan intentnya, kita kirimkan value-value name sama phone ke activity ketiga. Itu kita buat intent dulu, berarti kita buat intent, misalkan detail intent sama dengan kita set intentnya intent harusnya this ya, tapi kalau kita kayak kemarin application contact nggak ada bedanya sih. Application contact kemudian kita menuju kemana, kita menuju ke main activity 3, main activity 3 class .java. Nah, kita kan udah kirim nih tujuan intentnya dari mana ke mana, kemudian baru kita kirimkan data apa sih yang ingin kita kirimkan atau data mana yang akan kita kirimkan, itu bisa. Jadi kita detail intent, kita pakai intentnya, objek intentnya, kemudian kita put extra itu kita masukkan ke dalam intentnya. Put extra apa yang data mana yang ingin kita kirimkan, yaitu gini, main activity 3 ini key name. Nah gini maksudnya, jadi kita akan kirimkan atau put extra itu akan kita kirimkan ada dua parameter. Yang pertama itu passwordnya atau kodenya. Jadi key name itu jadi suatu kode nih, kayak objek kan punya key sama value. Nah, main activity key name itu key-nya yang nanti kita definisikan di logic main activity 3. Nah, key-nya itu tuh namanya key name. Jadi kita ngambil dari main activity 3, tapi kita belum buat nih key name-nya. Nanti kita buat. Nah, key-nya itu ini, value-nya apa? Value-nya ya ini data yang kita kirimkan, name. Jadi kalau kita mau panggil, itu kita panggil key-nya aja, otomatis kita dapat name-nya gitu. Istilahnya kayak konsep objek lah, pakai key sama pakai value gitu aja sih. Nah, terus kita copy aja karena kita ini baru name ya. Kita baru name, copy, sorry. Nah, ini put extra mana itu 3, ini key name. Ini berarti name. Ini key phone. Ini berarti phone. Data yang kita kirimkan yang phone tadi. Phone, kemudian kita start activity. Nama intentnya detail intent. Nah, kita udah handle nih untuk mengirimkan data dari activity 2 ke activity 3. Tapi kita belum handle untuk menerima. Jadi kita handle menerima sekaligus kita nanti buat intent buat implicit untuk memanggil atau menggunakan service call yang ada di HP ya. Ini emang merah karena kan yang error kan ini kan, yang key name sama key phone, karena kita kan belum ada nih di main activity 3 key name sama key phone masih kosong kan. Jadi kita nanti kita sekarang akan lanjut untuk buat ini logic di main activity 3. Oke, untuk main activity 3 simple aja, kita buat global variable yang bisa digunakan oleh file yang lain atau digunakan oleh file selain ini tapi di dalam satu package gitu. Ini kan private. Nah, private kan cuma bisa di sini doang nih, di satu code in doang. Tapi kalau yang kita ingin buat ini yang bisa diakses di luar file ini. Jadi kalau di Java itu ada yang namanya public static final gitu. Final itu kan istilahnya buat const ya, buat konstanta, biar finalnya itu fix, variable yang bisa diganti-ganti. Di luarnya, kalau dipanggil di luar ya nggak bisa diganti. Itu tuh bisa pakai public static final apa, atau public static final key name, key phone juga bisa. Tapi di sini untuk membuat public static atau value yang bisa diakses di luar kode, itu kodenya ada ketentuannya sendiri beda dengan Java, yaitu kita pakai const. Istilahnya public static ini diganti nih. Kalau public static final kan tadi. Nah, kalau di Kotlin public staticnya itu kita harus diganti pakai companion object. Public staticnya diganti oleh companion object, finalnya diganti pakai const. Di Java nggak ada const tuh. Di Kotlin ada untuk menggantikan untuk menggantikan final gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah nanti aku jelasin apa itu companion object, companion object lah. Companion object. Sorry, ini auto ya.
Nah, komponen objek kita variabel apa nih yang bisa diakses di luar? Ya tadi keyname sama pon cons file keyname sama dengan keyname, kemudian cons sebentar, oh ya, kebiasaan copy paste ini keyname, ini keypon, ini keyname, ini keypon. Nah, jadi kita udah membuat variabel yang bisa diakses oleh kode atau file yang lain tapi dalam satu package gitu. Jadi intinya apa? Komponen objek itu adalah konsep basicnya adalah komponen objek itu adalah kalau di Java, kalau kita membuat variabel di dalam suatu kelas, itu kan kalau kita mau pakai kelasnya itu kan kita harus inisialisasi kelasnya menjadi objek ya. Jadi kalau misal kita punya kelas nih, kelas namanya main activity punya variabel namanya keyname. Kalau kita mau akses yaitu ya kita buat inisialisasi dulu buat variabel sama dengan new main activity 3, baru kita panggil lagi kalau mau akses variabelnya itu main activity 3 titik keyname misal gitu. Jadi kalau pakai komponen objek itu kita membuat suatu variabel atau suatu apapun lah, variabel function di dalam kelas itu nggak perlu kita inisialisasi kelasnya. Jadi istilahnya tinggal panggil aja, nggak perlu main activity 3.keyname. Maksudnya tidak perlu main activity 3 kita inisialisasi, misalkan pakai main activity 3 sama dengan new main activity 3, baru main activity 3 sama dengan main activity 3 titik keyname kan nggak perlu kan. Nah, kalau pakai komponen objek tinggal panggil aja main activity 3 titik keyname, nggak perlu kita instansiasi di awal. Maksudnya maksud dari instansiasi adalah itu membuat variabel kemudian pakai new main activity 3, itu kan nggak perlu. Itu kan secara basic kan harus gitu kan. Kalau kita membuat variabel di sini nggak pakai companion, kalau kita pakai Java biasa kita membuat variabel di sini nih pakai yang tadi public, static, final, keyname sama dengan keyname. Nah, kalau mau diakses di luar ya harus pakai instansiasi objek dulu. Kalau kayak gini, new main activity 3 dot keyname. Nah, harus pakai new dong kan, itu adalah suatu atribut dari suatu kelas yang lain. Nah, kita harus instansiasi kelasnya dulu kalau mau pakai. Nah, kalau pakai komponen objek nggak perlu pakai instansiasi, tinggal new main activity 3 keyname gitu. Makanya di sini main activity 2 ini langsung aja main activity 3.keyname gitu. Makanya pakai companion object. Jadi pemanggilan ini nih yang dipanggil di luar kode ini nggak perlu instansiasi dari main activity 3, langsung panggil aja dari mana main activity 3 titik keyname gitu. Aman ya. Terus kita dapetin buat nanti phone numbernya, value dari phone number, supaya itu bisa kita kita set waktu kita buat implicit content. Nanti kita jelasin phone number. Gini aja, phone number itu tipenya string. Terus kita null exception sama dengan null. Oke. Terus di sini baru kita get value-value yang dikirimkan oleh intent. Tapi sebelum itu kita kan mau ganti ini ya. Kita kan mau ganti nama supaya diisikan sama value yang dikirimkan oleh intent dari activity 2. Nah, kita kan perlu ganti nih. Jadi kita harus akses tv name sama tv phone supaya kita bisa ganti teksnya. Kalau di web kan harus dapat komponennya dulu, ID-nya dulu, baru inner HTML ya, sama kayak gitulah. Chat content view kita langsung aja buat variable file. Misal ini tv name ya, tv name sama dengan find view by ID. Oh ya, gini. Jadi ada dua tipe ya. Jadi ada dua tipe untuk find view by ID. Jadi bisa kayak gini, tv name tipenya apa? Text view misalkan. Text view sama dengan find view by ID. Kemudian RID
TV name. Nah, bisa juga kayak ini, file misalkan TV name, langsung nih kita fan view by ID, fan view by ID. Nah, langsung karena kita belum deklarasi tipenya, kita deklarasi di fan view by ID. Text view bisa kayak gitu juga bisa. Sorry, text view. Oke. Nah, gini baru RID TV name sama kayak bawahnya. Sorry. Oke, di sini TV phone. TV phone RID TV phone. Oke, kemudian kita buat buttonnya juga ya. File btn apa namanya, btn phone call gitu aja ya. Btn phone call sama dengan fan view by ID, find view by ID. Di sini button, kemudian di sini ada yang namanya RID btn phone call. Oke, udah dapat nih komponennya udah dapat, baru kita apa namanya, ambil value dari value yang dikirimkan oleh intent dari activity 2. Caranya adalah kita set variable untuk penampungan nilainya, file name sama dengan untuk ngeget dari intent, kita panggil aja intent titik tadi kan put extra. Nah, untuk get ya udah get extra, beda cuma itu. Untuk mengirimkan put extra, kalau mendapatkan get extra, tapi untuk mendapatkan harus spesifik nih tipe datanya. Kalau string ya string, jadi get string extra. Nah, get string extra apa key-nya, key-nya adalah key name. Nah, aman ya. Jadi dia akan nge-get data intent yang passwordnya atau key-nya key name, jadi otomatis dicek di activity 2. Intentnya passwordnya adalah key name, oh sama ini key name, jadi dia akan mendapatkan name yang dari activity 2 gitu. Sama aja buat yang name sama apa namanya phone name phone. Ini string extra key name, kemudian get string extra key phone. Oke ya. Kemudian baru kita ganti nih, ganti bagian nama titik 20 jadi nama titik 2 datanya gitu. Balik ke sini, kemudian tadi kan kita udah dapat nih komponen nama titik 2-nya, name titik 2 sama phone titik 2-nya kan udah dapat nih. Ya udah kita tinggal set text. Kalau di Java set text kan, kalau di Kotlin tinggal text sama dengan apa gitu. Jadi TV name text sama dengan isi aja nih. Misal kita pengen yang pakai itulah, kayak yang di C itu loh, apa namanya, yang pakai persentase format specifier, itu kita tinggal gini aja, string format. Nah, petik 2 namanya ini sesuaikan ya, nama gini aja, nama, terus baru format specifier s, name. Oke. Kemudian ini juga, ini TV name, ini TV phone, ini name, ini phone. Copy aja dari sini, ini nama, ini name, kemudian no HP. Oke. No HP. Oke, aman ya. Ini oke, aman. Kemudian kita set nih, kita buat variable kan, variable phone number kita set phone number kurang R. Phone number sama dengan apa tadi? Phone. Oke. Kemudian kita buat on click listener untuk implicit intent. Btn phone call set on click listener, kemudian benar, terus langsung bawahnya run. Terus kita langsung panggil aja, kita buat intentnya langsung file apa namanya, misalkan
apa ya, call intent gitulah. Call intent sama dengan intent. Nah, di sini apa namanya, sama kayak teori implisit ya. Jadi kita bedanya dengan eksplisit. Itu tuh kalau eksplisit kan kita tentu ini dari mana ke mana. Kalau yang implisit enggak, namanya juga implisit, nggak tahu dari kemana ke mana atau nggak dijelasin. Karena kita pakai yang namanya service eksternal atau apa namanya, fitur bawaan HP kayak fitur telepon, fitur kirim email, ya pokoknya di luar aplikasi ini lah yang ada di HP gitu. Nah, untuk menjelaskannya kita pakai di sini nih. Ada penjelasannya. Jadi parameternya beda sebenarnya. Ini sebenarnya ada parameternya. Tapi buat orang-orang yang baru belajar, ini tuh kita bedain jadi suatu objek. Kita panggil suatu objek, yaitu objek action sama objek data. Actionnya itu action apa nih? Actionnya itu fitur apa atau service apa yang kita pakai gitu. Terus datanya itu apa yang kita apa namanya, yang kita pakai juga buat intent yang kita pakai gitu. Jadi ada dua objek yang harus dipanggil lagi nih, yaitu intentnya, dua objek dalam intent, yaitu namanya action. Nah, action ini kita set intent apa yang kita service apa yang kita pakai, yaitu action. Ada banyak kan, action bla 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 bla. Di sini untuk telepon yaitu action dial. Nah, gitu. Kemudian call intent data. Nah, kalaupun dia kan telepon kemana, ada datanya kan, telepon ke nomor mana nih. Nah, kita butuh data. Datanya adalah, kita jangan lupa kalau data untuk service kita harus di parsing dulu. Kita pakai URI parsing. Jadi kalau ya emang harus pakai URI parsing. Ya kayak kita ngirimkan apa namanya data backend gitu kan, kita harus parsing ke JSON dan lain sebagainya. Kita pakai URI nih, URI parse. URI parse di sini gini. Apa namanya, providernya di sini URI parse itu untuk semua intent juga ada ya. Intent data sama dengan URI parse apa nih, providernya apa. Jadi untuk providernya kalian bisa cek di dokumentasi Android Studio. Kalian nggak perlu hafal ini. Jadi kalian harus nyesuaiin. Kalau intentnya kalian podial, kalian providernya adalah tel, datanya key-nya adalah tel. Ini udah ada ketentuannya nih. Jadi kita nggak sembarangan. Tel ini udah ada ketentuannya kan. Lihat aja di Android Studio ada banyak nih, kalau apa namanya, email gimana, kalau geolocation gimana. Kalau geolocation ada namanya geo dan lain sebagainya. Geo sama dengan datanya apa, data geonya mana, koordinatnya mana. Nah, kalau telepon kita juga kirim data, nomornya apa nih, nomor mana yang kita ingin telepon dengan key objek sama dengan tel. Ini udah ada tentuannya. Tel titik 2 ini tinggal pakai dolar phone number. Nah, gitu. Kemudian baru start activity dari call intent. Nah, harusnya udah aman kan. Ini logiknya udah. Jadi kita ambil intent, data intent dari activity 2 yang tadi dari form, kita tampilkan di dalam activity 3. Kita tampilkan, kemudian kita jalankan. Ada button untuk call dari phone number dari data yang dikirimkan intent dari activity 2 gitu. Ini juga udah aman. Kemudian kita coba run. Nggak ada settingan yang lain ya, kita run aja. Nah, di sini kan ada aktivitas 1 nih yang kemarin. Kemudian kita pindah, kita isikan nih, misal namanya Johan, NIM-nya 444, nomor HP-nya 081, misal gini. Nah, ini bagus kalau kalian bisa nih. Ini kan masih basic ya. Yang basic ya emang kayak gini, buat belajar aja. Tapi kalau kalian real, ya kalian apapun lah, web, mobile, kalian tuh harus ini nih, buat apa namanya, handling nomor HP. Nomor HP selain harus number, itu digitnya harus segini, minimal maksimal harus segini. Format numbernya juga dipikirin nih. Format numbernya format Indonesia, format luar negeri, kan harus pikirin di inputan kalian. Jadi nggak sembarang number nih yang kalian bisa inputin di inputan nomor HP. Jadi harus sesuai formatnya. Nah, mungkin beberapa ada yang tahu, beberapa ada yang enggak ya. Bagi yang enggak, ini best practice saja, dibiasain. Apapun, pokoknya hal yang paling gampang buat masuk ke security itu lewat form, baik di web maupun di phone. Nah, makanya setiap kali aku project,
itu yang paling kuatin adalah bagaimana kita error handling dari HP-nya. Error handling dari inputan baik HP maupun webnya. Nah, inputan itu harus dikasih banyak sekali barir nih, barir formatnya. Nanti ketika datanya diambil dimasukin ke backend tuh harus dikasih apa namanya middleware apa dan lain sebagainya, itu harus dipikirin tuh. Gak cuma di backendnya, tapi pertama itu yang kalian kasih barir itu di frontendnya, kayak formatnya harus gini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus sesuai, baru kita ambil get ke backend. Kalau frontendnya udah aman, apalagi backendnya, bahkan backendnya pun nggak perlu dikasih middleware pun nggak apa-apa, asal frontendnya udah aman. Barrier di frontendnya udah bikin datanya aman, tapi buat lebih bagus backendnya juga dikasih middleware dan lain sebagainya gitu. Lebih bagus kayak gitu, tapi ini kan masih latihan jadi nggak perlu ya. Nah, kita selanjutnya aja, tadi mati, kita ulang. Bentar nih, ada error. Oh, ini ada main activity 2, ini sebenarnya main activity 3. Oke, kita compile ulang. Pindah, kita isikan, kemudian tadi berapa? 44, 81, 333, 444, 555 selanjutnya. Oke, jadi kan masuk ke activity 3, dikirimkan ke intentnya Johan 444 081 bla bla bla. Dan kita lakukan panggilan dari nomor HP ini. Kita lakukan panggilan. Nah, kita akan masuk ke service di luar aplikasi nih, yaitu service HP. Yaitu kita untuk melakukan panggilan gitu aja. Nah, untuk praktikum kali ini mungkin cukup sampai itu. Jadi kita pakai intent, explicit buat ngirim data juga, implicit buat panggilan. Nah, sekarang kita masuk ke penugasan. Kita close dulu aja ya. Kita close. Kita masuk ke penugasan. Penugasan di sini simple aja. Jadi kalian tambahin lagi nih. Ada inputan email di activity 2. Activity 2 itu registration activity. Ada inputan email. Jadi otomatis form validation-nya nggak boleh kosong, lagi ditambahin, kemudian tampilin di sini, masukin ke data intent. Nah, kemudian di sini ada ini nih, tombol untuk memanggil service di luar HP, yaitu mengirimkan email. Ini nanti auto ke Gmail dan auto keisi nih, keisi from, keisi to, sama subjek, sama isinya juga keisi. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal ke dokumentasi aja. Apa namanya? Misal intent Gmail Android Studio email gitu aja, email. Nah, ini kalian ke common intents. Di sini ada banyak banget intent atau fitur-fitur yang bisa kalian pakai di luar aplikasi. Banyak banget nih. Misalnya alarm dan lain sebagainya. Di sini set ke email aja. Ya ini email. Nah, ini kamera, kalender, alarm dan lain sebagainya, maps, musik, catatan baru, ponsel, penyimpanan dan lain sebagainya, galeri dan lain sebagainya lah. Nah, email itu apa namanya, ada contohnya nih. Kalau Kotlin ini, jadi kalian buat intent, actionnya apa? Tadi kan action call, ini action send. Nah, kemudian ya udah gini aja. Datanya, emailnya, address email, subjek tinggal pakai ini extra email, itu adalah alamat email mana yang ingin kalian kirim, kemudian apa namanya subjek, jadi otomatis nanti keisi subjeknya, teksnya juga keisi teksnya, gitu aja, simple. Ya udah, ngikutin ini aja ya, ngikutin ini, intent, kemudian apply dan lain sebagainya, intent apply dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak pakai apply nggak apa, sebenarnya ini juga pakai apply kan sebenarnya. Sintaks basicnya tuh pakai apply. Ini sintak ini pakai apply intent kan, apply intent action. Tapi kan ini kita udah panggil objek intentnya, jadi nggak perlu pakai apply, jadi langsung call intent action sama dengan apa, intent action dial. Nah, kalau tadi ya udah kalian buat variabel apa namanya, buat email file call email gitulah, call email berarti call email langsung titik extra email sama dengan apa,
nggak perlu plan apa, extra email sama dengan apa, extra subjek sama dengan apa, extra apa namanya, extra text sama dengan apa. Berarti isi teksnya baru kalian start activity intent. Ya udah, bedanya tuh nggak ada bedanya tuh lebih simple, lebih ringkas saja. Buat beda, kalau dibandingin sama main activity ya udah ini ganti aja apa namanya, action send, ini tinggal get extra apa, extra text, extra apa diisikan, habis itu start activity gitu aja, simple. Sebenarnya ini tuh bisa kayak gini nih, intent, action deal sama ori parse harusnya bisa. Nah, harusnya bisa kayak gini. Nah, gini lebih simpel. Tapi kalau tadi buat belajar aja lebih enak dilihat. Nah, kalau ini lebih simpel aja. Oke, gitu ya. Jadi untuk praktikum kali ini cukup. Tugasnya kayak gitu. Dialnya minggu depan di sini. Laprak sama kodenya. Oke, mungkin cukup dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.